Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana dari kelas 4 SD Islam Al-Husna di Kota Bekasi. Anak-anakku yang Ibu Guru sayangi, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendidikan anti korupsi atau PAK yang ada di kelas 4 SD Islam Al-Husna di Bekasi Selatan. Salam anti korupsi Bapak dan Ibu Guru semuanya. Bapak Ibu Guru, patut kita ingat bersama bahwa dalam pendidikan itu yang utama adalah membangun watak, membangun karakter ya, ataupun yang sering kita sebut dengan akhlakul karimah. Bukan hanya penguasaan di bidang pengetahuan saja. Kita juga menyadari dan meyakini bahwa nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya sudah ada dalam jiwa setiap individu, dalam jiwa setiap anak. Nah, tugas kita sebagai orang dewasa, sebagai pendidik adalah menguatkan nilai itu melalui pengkondisian dalam semua aktivitas kehidupan secara konsisten, secara terus-menerus ya. Nah, nilai-nilai anti korupsi yang harus kita amalkan dan perlu dibelajarkan kepada anak-anak, ditanamkan, ditumbuhkan, dikembangkan, dan dibiasakan dalam proses belajar mengajar dan juga di rumah maupun di lingkungan sekitarnya itu adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, disiplin, berani, dan adil. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan atau ingin memperlihatkan sedikit dari gambar-gambar yang sudah kami ambil bahwa pendidikan anti korupsi itu sudah kami lakukan sejak awal. Bahkan mungkin sebelum program itu dicanangkan. Ya, terintegrasi dalam program PPK dari sekolahan kami. Terintegrasi dengan nilai jujur, disiplin, bertanggung jawab yang sangat kami junjung tinggi. Nah, PAK atau pendidikan anti korupsi di kelas 4 ini tujuannya adalah menguatkan, menyadarkan dalam kebiasaan, pembiasaan, dan pengamalan tentang manfaat aturan bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi anak-anak ataupun kehidupan sosial di lingkungan mereka. Nah, pada halaman yang pertama ini adalah contoh di sekolahan kami adalah kegiatan penanaman nilai berani. Ya, jadi sebelum masuk ke sekolah, sebelum masuk ke dalam kelas, anak-anak berbaris terlebih dahulu di depan sekolahan atau di halaman, kemudian mengucapkan ikrar. Dua anak maju secara bergiliran ya, kemudian mengucapkan ikrar dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa lihat dengan keberanian mereka diharapkan anak-anak menjadi lebih percaya diri. Baik, mari kita lihat lagi pendidikan anti korupsi yang lain yang sudah diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ini adalah nilai karakter nasionalis. Ya, nilai pendidikan anti korupsi yang ditanamkan di sini adalah nilai disiplin. Kegiatan ini, upacara bendera menanamkan disiplin dan cinta tanah air. Sehingga diharapkan akan tertanam jiwa yang konsisten, anak-anak yang tertib, menepati janji, berkomitmen dan taat aturan. Ya, mereka berangkat pagi sebelum pukul 7 untuk memakai seragam, ya, untuk memakai pernak-pernik. Nah, itu merupakan salah satu nilai tanggung jawab. Nah, semoga anak-anak bisa lebih percaya diri dan terhindar dari kecemasan dan kekhawatiran ya, dengan berlatih menjadi petugas upacara dan bisa dihargai, dihormati, disegani dan diteladani. Itu adalah manfaat bagi pribadi mereka, diharapkan seperti itu. Dan dalam manfaat sosialnya diharapkan kehidupannya menjadi lebih teratur ya, saling menghormati dan saling menghargai. Baik, selanjutnya adalah
penanaman pendidikan anti korupsi dalam kegiatan di masjid, ya, kegiatan ini sedang hafalan Asmaul Husna, ya, untuk mempermudah hafalan Asmaul Husna. Jadi biasanya sebelum masuk ke kelas kami juga mengadakan sholat duha, ya. Diharapkan dengan beribadah mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, maka anak akan menyadari bahwa kejujuran itu mutlak harus dilakukan dalam berkehidupan, ya. Dengan nilai agama yang ditanamkan bahwa Allah itu Maha melihat, maka dimanapun berada, anak-anak diharapkan melakukan sikap jujur apapun keadaannya, berkata benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Ya, jadi bisa membawa manfaat pribadi agar mereka juga lebih percaya diri, bisa selamat dari fitnah, dan juga tentu saja bernilai ibadah. Dan manfaat sosialnya diharapkan anak-anak bisa dipercaya, dihargai, dan juga dihormati. Dan orang lain kalau dekat dengan kita, dengan anak-anak akan merasa nyaman, ya, karena penanaman nilai jujur tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan yang lain. Di sini kita ada penanaman nilai anti korupsi, yaitu mandiri dan peduli. Ini adalah kegiatan kemah yang diadakan di Cibubur. Waktunya sudah sekitar 2 tahun yang lalu, ya, sebelum corona ada. Jadi diharapkan anak-anak akan memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif, dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Manfaatnya diharapkan secara pribadi anak-anak akan percaya diri, akan optimis, tidak sombong, ya, bahwa dia bisa memasak, dia peduli, oh ternyata seperti ini ya rasanya memasak. Jadi ketika mungkin di rumah bisa diimplementasikan agar lebih bersabar ketika menunggu masakan yang ingin disantap. Nah, ya, peduli itu juga diharapkan anak-anak memiliki kasih sayang, empati, ya, dan berpihak kepada sesama dan juga kepada lingkungan. Dan diharapkan juga saling rukun, saling menyayangi, saling menghormati, sehingga akan timbul rasa aman dan nyaman, dan tercipta suasana yang juga saling mendukung. Nah, ini sudah kita lakukan sejak lama. Selanjutnya ada kegiatan lain yang terintegrasi tentang penanaman anti korupsi. Di sini ada kegiatan saat kami sedang pergi ke Saung Mang Ujo, ya, ada acara outing class. Di sini terlihat anak-anak sedang mengantri makanan, ya. Jadi adil, ya, penanaman nilai adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dia ketika anak yang datang duluan, maka dia mengambil makanan duluan, ya. Masih yang dalam tahapan yang simpel, yang sederhana. Baik, selanjutnya ada kegiatan yang lain. Nah, di sini ada proyek prakarya mingguan. Jadi anak-anak ketika selesai membuat prakarya kemudian dikumpulkan, dan nanti di akhir tahun akan ada pameran, ya. Nah, di sini penanaman nilai tanggung jawab, kerja keras, dan mandiri. Anak-anak nanti di akhir tahun mengorganisir bagaimana mereka mengadakan pameran kelasnya. Nah, di sini anak-anak melakukan kerja keras, yaitu upaya yang sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan, ya, untuk mengadakan pameran. Dan juga tentu saja ada nilai mandiri yang ditanamkan. Mereka memiliki karakter yang kuat ketika mempunyai rencana tersebut, sehingga mempunyai inisiatif dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Ya, diharapkan bisa seperti itu. Selanjutnya kegiatan yang lain ini adalah penanaman nilai peduli dan tanggung jawab, ya. Ada dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah dengan melakukan syiar, memberikan bantuan juga ke anak yatim piatu, dan juga sehingga peduli terhadap sesama muslim dan tanggung jawab sebagai seorang muslim, ya, melakukan syiar untuk agamanya. Selanjutnya
Nah, di sini ada kegiatan pentas seni dan juga pentas seni saat kemah, ya, yang di atas, dan kemudian yang di bawah adalah kegiatan mewarnai, salah satu kegiatan kreatif mewarnai kipas. Nah, di sini mereka berani untuk tampil, berani mengambil keputusan. Ya, diharapkan ketika mereka berani mengambil keputusan memilih warna yang mana yang bagus. Kemudian ketika tampil dalam pentas seni, mereka berani untuk tampil dan percaya diri, sehingga diharapkan memiliki karakter yang kuat, yang hatinya yang mantap, tidak takut untuk mengatakan yang benar dan menolak ajakan berbuat tidak baik, dan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, nah di sini melatih sikap kemandirian di rumah dan kesederhanaan. Anak-anak dilatih untuk mandiri, memasak bersama, membantu orang tua di rumah, dan bahkan ada yang sudah bisa memasak. Ya, ini kita lihat langsung, ini tugas dari anak-anak, tugas yang dikumpulkan. Sehingga diharapkan anak-anak bersahaja, tidak berlebih-lebihan, ikhlas dengan keadaan yang ada, dan selalu bersyukur. Kemudian ada penanaman sikap bekerja keras dan sederhana, ya. Ini adalah kegiatan saat kami sedang pergi ke outing, ya. Outing kelas ada kegiatan tarik tambang. Ini hanya sebagian kecil dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ya, dengan adanya tantangan-tantangan ini, anak-anak belajar untuk memecahkan sebuah permasalahan. Bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan yang ada. Dan juga kesederhanaan. Mau untuk bermain tarik tambang ini di sawah, ya, supaya bisa mengetahui bagaimana berprofesi menjadi petani. Nah, disitulah kesederhanaan yang ditanamkan. Nah, yang terakhir ini adalah tanggung jawab juga. Ya, penanaman sikap bekerja keras dan tanggung jawab. Anak-anak pada saat kegiatan ke Saung Mang Ujo, ya, jadi mereka membuat angklung, ya, menanamkan tentang bekerja keras, tanggung jawab, dan juga kepedulian. Baik, demikian kira-kira sedikit saja kegiatan-kegiatan dari SD Islam Al-Husna yang telah dilakukan. Ini semua diambil syutingnya pada saat sebelum corona, ya. Jadi tidak ada yang diambil pada saat ini. Jadi di sini kita berharap bahwa pendidikan anti korupsi itu bisa mewujudkan karakter anak-anak menjadi yang jujur, peduli, mandiri, bertanggung jawab, sederhana, dan juga berani dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah sebagian proses pembelajaran yang terintegrated di dalamnya, terintegrasi dengan pendidikan anti korupsi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.